Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita belajarnya dari rumah, tetapi tetap harus semangat dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan membahas tentang surah An-Nasr dan surah Al-Kautsar. Adapun tujuan pembelajarannya yang harus kita capai, yang pertama, siswa mampu memahami makna surah An-Nasr dan surah Al-Kautsar. Yang kedua, siswa mampu melafalkan surah An-Nasr dan surah Al-Kautsar dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menuliskan surah An-Nasr dan surah Al-Kautsar. Mari kita bersama-sama membacakan surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Surah An-Nasr dari segi urutannya dalam Al-Quran merupakan surah yang ke-110. An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr ini turun setelah surah At-Taubah. Adapun contoh dari surah An-Nasr atau pertolongan, pada zaman dahulu terjadi peristiwa Perang Badar, di mana jumlah tentara Rasulullah SAW hanya berjumlah 1.000 orang, sedangkan tentara kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang. Pada saat perang berkecamuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala tentaranya berupa malaikat yang tidak diketahui oleh orang kafir, sehingga pengikut Rasulullah SAW memperoleh kemenangan yang gemilang. Ada dua hal yang perlu dicatat pada surat An-Nasr ini setelah pertolongan Allah turun dan orang-orang mukmin memperoleh kemenangan. Yang pertama, orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Yang kedua, orang-orang mukmin membaca tasbih karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampunan kepada Allah sebagai perasaan rendah hati. Karena biasanya kemenangan selalu disangka itu adalah hasil dari upaya mereka. Dan biasanya mereka bersikap sombong, padahal kemenangan itu datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan semata-mata jasa dari para pejuang. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membacakan surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Kautsar dari segi urutannya dalam Al-Quran merupakan surah ke-108. Dari segi urutan diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, surah Al-Kautsar ini merupakan wahyu ke-14. Surah ini turun setelah surah Al-Adiyat. Adapun contoh dari surah Al-Kautsar yang berarti nikmat yang banyak, yaitu Allah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Misalnya saja, nikmat kesehatan, nikmat kesabaran, nikmat keimanan, dan lain sebagainya. Surah An-Nasr dan surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat dan diturunkannya di kota Mekkah. Surah An-Nasr dan surah Al-Kautsar adalah tergolong surah-surah pendek. Surah An-Nasr diturunkan pada periode setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan dinamakan surah Madaniyah. Sedangkan surah Al-Kautsar diturunkan pada periode Rasulullah SAW masih di Mekkah sebelum Rasulullah hijrah. Surah tersebut dinamakan surah Makkiyah. Sampai di sini dulu materi tentang surah An-Nasr dan surah Al-Kautsar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.